Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Nuris Wahyudi. Saya sudah 10 tahunan ini berkecimpung di dunia fotografi, videografi, dan lebih tepatnya saya cukup fokus di company profile. Memang baru bener-bener fokus company profile itu sekitar 2018-an lah gitu. Nah, hari ini saya mau sharing tentang gimana step-stepnya saya mengerjakan project video profil. Dari mulai awal sampai jadi, sampai pelunasan, sampai beres, kira-kira apa saja. Barangkali ini bermanfaat untuk teman-teman yang pengen masuk berkecimpung di dunia company profile. Yang pertama saya lakukan atau tahap pertama biasanya itu adalah negosiasi. Biasanya klien menghubungi saya, kemudian menyampaikan niatannya untuk bikin video profil dan mempercayakan kepada saya gitu. Nah, di situ nanti akan masuk negosiasi. Dia akan nanya rate-nya, kemudian saya mulai gali nih, pengennya seperti apa? Apakah dia punya contoh yang dia inginkan gitu, misalnya video profil dari kampus lain, bisnis yang lain gitu. Nah, kalau dia udah ngasih referensinya seperti apa, di situ saya biasanya mulai bikin penawarannya. Terkadang saya kasih penawaran 2 opsi, bahkan kadang sampai 3 opsi penawaran. Opsi pertama itu yang paling mahal. Nah, kalau yang penawaran kedua ini menengah lah gitu. Proses produksinya harus lebih cepat juga, proses syutingnya, terus outputnya, hasilnya itu juga sedikit di bawahnya dari yang paling mahal tadi. Terus yang paling terakhir itu yang versi paling ekonomis. Outputnya mungkin lebih sederhana, proses syutingnya bisa jadi cuma 1 hari harus selesai gitu. Tentu ada hal-hal yang perlu dikorbankan di harga tersebut. Kalau negosiasi penawaran ini udah disepakati, dari klien sudah mendiskusikan dengan tim, dengan internal mereka, sudah sepakat, biasanya saya akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu uang muka atau DP. Kenapa ini perlu? Karena untuk mengerjakan project ini harusnya dibiayai oleh klien, bukan dari uang pribadi saya. Dari mulai apa aja yang saya butuhkan dalam proses praproduksi dan seterusnya, itu harus dari uang klien. Itu kalau prinsip saya ya. Nah, uang muka ini sebenarnya nggak harus setelah deal ya, tapi nanti bisa setelah bener-bener mau masuk ke tahap syuting. Itu biasanya bisa juga di situ baru minta uang muka. Tapi kalau misalnya ini klien baru, saranku sih uang muka ini bener-bener jadi tanda ikatan jadi bahwa kliennya ini beneran mau pakai jasa kita. Jangan sampai kita udah bikin konsep, udah meeting dan seterusnya, belum sampai kebayar, kliennya ngilang gitu. Oke, nextnya komunikasikan poin yang ingin disampaikan. Jadi kalau udah sepakat deal, nah di situ biasanya saya minta meeting. Meetingnya ini bisa via online ataupun offline. Kalau bisa offline, saya akan cenderung lebih suka offline, ketemu langsung, itu akan pasti lebih enak gitu komunikasinya. Tapi kalau enggak ya, kita dari 2021, 2020-an kan kita udah terbiasa dengan daring ya. Ada Zoom meeting, ada Google Meet dan lain sebagainya. Nah, di situ apa yang kita diskusikan, saya biasanya akan banyak menggali ke klien sebenarnya apa aja yang pengen dimunculkan. Outputnya video profil ini mau dipakai untuk apa? Apakah untuk sosialisasi ke calon mahasiswa? Apakah dipakai untuk presentasi, akreditasi dan lain sebagainya? Itu nanti outputnya bisa jadi akan cukup berbeda gitu. Nah, di situ biasanya kalau video profil ya sederhananya ada deskripsi singkat tentang profilnya dia itu apa. Ini ada sebuah perusahaan umroh misalnya, atau misal Departemen Teknik Mesin Industri merupakan gini, deskripsi singkat aja gitu. Itu bisa dimasukkan di awal. Terus kemudian informasi geografis. Jadi beberapa profil itu butuh menyampaikan lokasi mereka itu di mana. Tujuannya apa ya? Supaya orang kalau mau datang ke kantor, ke perusahaan mereka itu tahu gitu. Terus bisa juga menyampaikan sejarah berdirinya. Ini terutama kalau profil kampus ataupun usahanya ini sudah berjalan lama ya. Akan tidak menarik ketika sebuah perusahaan baru berdiri 2 tahun gitu, tapi menyampaikan sejarah berdiri itu biasanya kurang menarik karena terkesan belum berpengalaman gitu. Tapi kalau ini berdiri sejak tahun 1973, nah gitu kan ada kesan berpengalaman. Kemudian program unggulannya apa yang pengen dimunculkan, interview pimpinan kalau perlu. Biasanya kalau interview pimpinan itu saya nggak suka pimpinan ini menyampaikan terlalu lengkap karena akan terjadi pemborosan penyampaian gitu. Jadi di voice over kan sudah disampaikan tuh misalnya program keterampilannya ada apa aja, unit kegiatan mahasiswanya ada apa aja, keunggulannya apa aja udah disampaikan. Tapi
Tapi pas masuk ke sambutan dari pimpinan, itu menyampaikan itu lagi kan, jadi mengulangi poin yang sebenarnya udah disampaikan. Terus testimoni pengguna, misalnya bisnis umroh gitu, nah maka bisa testimoni orang yang udah pernah pakai jasa umrohnya itu menyampaikan kepuasan apa yang didapat dari biru umroh. Tapi kalau misalnya kampus atau sekolah, ya mungkin alumninya yang misalnya sudah sukses, sudah bekerja, itu bisa dimintai testimoni. Kemudian ada call to action, biasanya di akhir itu ajakan untuk bergabung. Yuk bergabung bersama kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah dan lain sebagainya. Akan lebih bagus lagi di tahap ini kalau kita bisa menemukan diferensiasi dari profilnya ini dengan kompetitor. Misalnya, oh ini kampus Islam. Nah bedanya dengan kampus Islam yang lain apa? Oh ini ternyata kampus Islam yang berbasis pondok pesantren. Nah itu nanti bisa digali jadi satu keunggulannya. Kalau udah punya poin-poinnya, saya biasanya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengubah poin tadi itu menjadi narasi. Narasi itu seperti ini nih, jadi pada setiap derap yang dilangkahkan ada konsekuensi yang kita terima di masa depan. Karenanya, penting untuk menyiapkan diri menguasai keahlian yang relevan dalam menghadapi pesatnya perubahan. Departemen Teknik Mesin Industri menjadi salah satu wujud keseriusan ITS Surabaya dalam mencetak generasi yang siap menghadapi disrupsi industri, dan seterusnya. Jadi biasanya saya akan masuk ke tahap ini. Nah teman-teman kalau masuk ke tahap ini di era sekarang udah cukup gampang karena ada AI juga ya. Kita bisa diskusi juga dengan AI, tapi jangan langsung ambil plek-ketiplek apa yang udah dituliskan sama AI ya. Misalnya kalau di era sekarang saya bisa diskusi sama AI, setelah itu saya olah lagi menjadi versinya saya. Narasi ini akan saya kirim ke klien dalam 2 format, biasanya ada PDF dan juga ada yang format dokumen. Kenapa? Format PDF ini supaya memudahkan untuk baca gitu ya kalau di HP dan lain sebagainya. Format dokumennya ini supaya klien kalau ada revisi bisa langsung direvisi di dokumennya ini. Sehingga nanti dikirim ke saya itu sudah versi narasi yang final. Nextnya itu saya mengubah narasinya ini menjadi bentuk shortlist. Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar film atau yang kuliah film mungkin ngerasa shortlist itu harusnya nggak seperti ini. Shortlist itu kan namanya aja shortlist ya, list dari berbagai macam shot yang ada gitu. Biasanya sih harusnya, oh ini medium close up, oh ini open the shoulder, extreme wide shot dan seterusnya gitu. Tapi kalau di sini mungkin lebih tepat disebutnya narasi list kali ya. Tapi saya tetap nyebut shortlist supaya enak aja karena biasanya bahasa di lapangan tuh shortlist gitu. Nah versi saya itu saya buat tabel seperti ini, ada narasi, ada visual, ada propertinya apa, terus lokasinya di mana. Contohnya nih, pada setiap derap yang dilangkahkan ada konsekuensi yang kita terima di masa depan. Ini kan masih intro di awal gitu ya. Nah, visualisasinya apa? Mahasiswa berjalan, terlihat sorot matahari pagi. Propertinya apa? Tas dan atribut mahasiswa. Lokasinya di mana? Di dekat kantin, di dekat Manarul Ilmi. Ini bahasa-bahasa lokasi yang kita mudah untuk mengkomunikasikan dengan klien gitu. Nah, kenapa perlu punya shortlist? Nah, sebenarnya ini fungsinya supaya kita nanti akan mudah untuk membuat schedule atau penjadwalan. Kalau kita udah tahu nih lokasinya, lokasi, bikin penjadwalannya itu usahakan supaya kita nggak bolak-balik secara lokasi. Jadi kalau misalnya nih adegan pertama lokasinya di ruang kelas, lokasi kedua di lab komputer, ketiga di lab mesin, keempat misalnya di kelas. Nah ini kan balik lagi nih ke kelas. Nah jadi kita syutingnya adegan pertama dan adegan keempat itu di kelas. Sekalian kita ambil, meskipun mungkin perlu ganti kostum, perlu ganti talent, ya sekalian kita syuting di situ. Supaya apa? Ya supaya kita efektif. Karena ketika syuting itu kan butuh ngeset lighting, kita butuh menata lokasi dan lain sebagainya lah. Selain itu juga untuk memudahkan kita untuk tahu nih narasi ini nanti visualnya apa. Editor tuh akan jauh lebih gampang ketika punya shortlist seperti ini. Dia ngeditnya itu nggak pusing-pusing. Oh dia masukin voice overnya, narasinya seperti ini, tinggal masukin tuh gambar mahasiswa yang berjalan, mahasiswa bertemu temannya berhenti di depan ikon ITS dan seterusnya. Selanjutnya itu persiapan syuting. Di persiapan ini apa aja yang bisa dilakukan? Saya biasanya kalau memungkinkan itu adalah survei lokasi. Untuk apa survei lokasi? Supaya saya tahu nih lokasinya ini pencahayaannya seperti apa. Apakah nanti di situ butuh lighting atau tidak? Kalau di situ nanti mau take audio, apakah ada kebisingan suara noise di sekitarnya atau enggak? Nah ini perlu dipertimbangkan. Termasuk kita ngelihat nih, oh dengan lokasi seperti ini nanti ngeset
adegannya seperti apa ya, apa yang sudah kita konsep, apakah benar-benar bisa kita wujudkan gitu atau enggak. Nah ini perlu kita pastikan di lokasi. Dengan kita tahu nih, oh nanti kita bisa komunikasikan dengan klien. Oh Pak, di bengkel bubut ini saya nanti butuh 2 talent utama dan 4 talent yang ada di belakangnya nih sebagai pendukung. Kemudian tentukan dan arahkan pemerannya. Jadi kalau udah punya keputusan pemerannya nanti siapa di sana, kita kasih arahan. Oh nanti di syuting besok kamu akan pakai kostum ini, adegannya ngapain aja, perlu bawa 2 baju ganti dan seterusnya, itu bisa disampaikan di situ. Kemudian bisa mulai mengatur jadwal. Habis ini saya kasih contoh penjadwalannya seperti apa. Terus persiapkan peralatan dan kebutuhan. Jadi alat-alat kita mulai di list. Oh kita butuh tripod, butuh lighting, butuh mikrofon, lensanya apa, monitornya apa, dan lain sebagainya, itu kita list. Kalau kurang, misalnya butuh sewa gimbal, kita butuh sewa drone, dan seterusnya. Nah, itu bisa mulai booking alat. Kemudian kita bisa mulai kerjasama juga dengan tim, apa yang bisa dibantu, apa tugas-tugas yang bisa mulai didelegasikan. Bahkan sebenarnya dari awal tadi udah bisa mulai kerjasama dengan tim. Nah, ini contoh schedule syuting untuk profil DTMI yang kemarin saya kerjakan. Jam 6.30 sampai jam 7 ini kru call on location, lokasinya di ini, talentnya. Jam 7 sampai 7.30 syuting apa, lokasinya di mana, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa screenshot kalau pengen dilihat-lihat gitu. Saya nggak akan memperpanjang detailnya. Selanjutnya kita syuting dan kumpulkan aset. Shortlist dan schedule yang udah kita buat itu jadi kitab suci kita dalam syuting gitu loh. Supaya kita meminimalisir kemungkinan kita lupa nggak ambil gambar. Kita udah pengen, oh nanti ada gambar adegan gini gitu. Cuman di kepala, pas di lokasi lupa. Repot kan gitu. Itu pasti sering kejadian kalau yang nggak bikin shortlist. Yang kedua, bisa juga meminimalisir kemungkinan kita itu kebanyakan ambil gambar padahal nggak bener-bener dibutuhin. Nah, dengan punya shortlist itu jelas apa saja yang sebenarnya kita butuhkan dan apa yang nggak terlalu dibutuhkan. Nah, selain syuting, kita di tahap ini kita bisa mulai mengumpulkan aset, misalnya file arsip sejarah gitu, foto lama yang akan kita pakai untuk menunjukkan visualisasi dari sejarah berdirinya tadi. Itu terus selanjutnya syutingnya seperti apa, saya biasanya ambil gambarnya tuh, ini cara sederhana, mungkin kalau teman-teman tertarik nextnya saya bisa bahas lebih detail ya. Establish, kita ambil establish kampus, establish seperti ini, terus kemudian ada master, ada cover. Saya pakai rumus EMC kuadrat. Kita next aja, kalau teman-teman tertarik komen aja, nanti next time saya bahas soal EMC kuadrat dan teknik pengambilan yang cukup sederhana. Interview shot, saya biasanya suka taruh talent ini di sisi pinggir gitu ya, supaya area yang kosong ini saya bisa taruh identity dan juga jabatannya seperti ini, supaya nggak di depan orangnya, karena biasanya cukup mengganggu tuh kalau teksnya nutupin talent. Next, masuk ke voice recording. Di voice recording ini perlu memperhatikan 3 hal: artikulasi, intonasi, dan juga ekspresi. Artikulasi ya A, I, U, E, O itu harus jelas. Hai, kenalin, saya Nuris Wahyudi. Nah, kan nggak jelas. Harus jelas. Hai, kenalin, saya Nuris Wahyudi. Jangan kayak orang lagi kurang sadar gitu. Intonasi ini juga penting banget. Kalau kita ngomong tanpa intonasi harusnya titik jadi koma kan aneh tuh. Misalnya nih closing video, yuk bergabung bersama kami di Departemen Teknik Mesin Industri. Misalnya gitu, itu kan closing ya. Kalau nadanya beda, di Departemen Teknik Mesin Industri, ini kan nadanya masih koma nih. Ini kan nggak enak didengar, nadanya kok naik gitu. Padahal ini udah selesai. Nah, teman-teman perlu pastikan intonasinya harus sesuai. Nah, terus hal yang paling sering diremehkan teman-teman ketika merekam suara itu adalah ekspresi. Banyak yang nyepelein, ngapain kita ngerekamnya kan suara, ngapain mikirin ekspresi gitu. Coba teman-teman lihat deh. Kalau saya perkenalkan diri ya. Hai, kenalin, saya Nuris Wahyudi. Itu kan flat gitu ya. Kalau saya tambahin senyum aja dikit, itu udah beda. Hai, kenalin, saya Nuris Wahyudi. Itu udah beda. Hanya dengan nambahin senyum. Artikulasi, intonasi, dan ekspresi ini jadi satu kesatuan kalau kita mau rekam suara. Next, editing dan revisi. Proses editing ini sangat penting, tapi hari ini saya nggak akan bahas gimana cara ngedit
video profil. Kalau kamu tertarik, tulis aja di komen, mungkin nextnya akan saya buatkan. Tapi saya sampaikan bahwa proses editing itu sangat penting di dalam produksi film, company profile, produksi video seperti ini. Kenapa? Karena ya editing itu kayak kita menulis ulang dari apa yang kita udah konsep. Kalau kamu syutingnya sedikit berantakan, itu bisa jadi rapi ketika editornya jago. Begitu juga sebaliknya, kamu syutingnya udah rapi nih, tapi editornya ngaco, bisa jadi semrawut, rusak. Maka editing ini juga sangat-sangat penting untuk tahu basic-basic editing. Terus pastikan juga, ya karena kita ini jasa ya, tujuannya kan kepuasan dari klien, maka kasih kesempatan mereka untuk punya revisi. Jadi saya biasanya kasih 1, 2, sampai 3 kali revisi untuk memastikan apa yang kita buat itu sesuai dengan ekspektasi klien. Selanjutnya yaitu kalau udah selesai pelunasan dan pemberkasan, terutama kalau klienmu itu instansi, kampus, itu kan mereka butuh perpajakan ya. Nah, usahakan kalau kamu memang bener-bener pengen fokus ke company profile, sedangkan kebanyakan klien company profile itu butuh perpajakan, ya kamu harus bisa ngeluarin faktur pajak. Supaya bisa ngeluarin faktur pajak harus punya perusahaannya, PT ataupun CV. Nah, itu nanti mungkin next time-nya atau teman-teman bisa pelajari sendiri soal CV, faktur pajak, dan lain sebagainya. Saya nggak bahas di sini. Itu teman-teman kira-kira step yang saya lalui, yang saya lakukan dalam proses pengerjaan company profile. Ini tadi saya contohkan ketika saya mengerjakan company profile dari Departemen Teknik Mesin Industri. Setelah ini kita akan lihat hasil company profile-nya seperti apa. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Pada setiap jejak yang dilangkahkan, menghantarkan pada satu kondisi di masa depan. Karenanya, penting untuk menyiapkan diri, menguasai keahlian yang relevan dalam menghadapi pesatnya perubahan. Departemen Teknik Mesin Industri menjadi salah satu wujud keseriusan ITS Surabaya dalam mencetak generasi yang siap menghadapi disrupsi industri. Lahir sejak tahun 1972, yang saat itu masuk di program PAT Teknik Mesin. Pada 1976 menjadi program non-gelar D3 Teknik Mesin. Di 1983 masuk dalam Fakultas Non-Gelar Teknologi. Pada 1991 masuk pada Fakultas Teknologi Industri, dan di 2017 bertransformasi ke dalam Fakultas Vokasi dengan Departemen Teknik Mesin Industri. Departemen Teknik Mesin Industri ITS memiliki 2 program studi, Sarjana Terapan Teknik Mesin Manufaktur dan Sarjana Terapan Teknik Mesin Konversi Energi. Didukung fasilitas laboratorium yang lengkap dan terstandar. Laboratorium aplikasi fluida dan termal sebagai pusat riset serta pengembangan teknologi efisiensi energi dan pemanfaat energi terbarukan. Laboratorium Manufaktur Industri menjadi tempat mengasah keterampilan manufaktur industri serta teknologi produksi berbasis CAD dan CNC. Laboratorium Perancangan dan Sistem Mekanik sebagai wadah kreativitas mahasiswa dalam merancang produk inovatif menggunakan perangkat lunak desain terkini. Laboratorium Material Teknik dan Metalurgi, laboratorium yang memfasilitasi analisis bahan teknik guna memastikan kualitas dan ketahanan produk manufaktur. Mahasiswa DTMI juga didukung dengan berbagai wadah organisasi dan unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah melatih kepemimpinan, menggali potensi diri, serta membangun relasi. Selain itu, mahasiswa kami juga didukung untuk berkontribusi di berbagai kompetisi dan terbukti telah menorehkan beragam prestasi. Suatu kebanggaan bagi kami untuk memperkenalkan Departemen Teknik Mesin Industri, sebuah lingkungan akademik yang inovatif, dinamis, dan berorientasi pada kebutuhan dunia industri. Di departemen ini, kami fokus pada 2 bidang keahlian utama, teknik mesin manufaktur dan teknik mesin konversi energi.
Kedua bidang ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dan praktis yang sesuai dengan tantangan industri masa kini dan masa depan. Kolaborasi aktif dengan mitra industri serta dukungan dari tenaga pengajar profesional, kami berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan inovasi berkelanjutan. Demi menjembatani kesenjangan antara teori dan dunia industri, Departemen Teknik Mesin Industri ITS bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar di Indonesia, serta didukung program ISMAVO dari Kemendikbudristek memberikan pengalaman berharga bagi masa depan mahasiswa dan alumninya. Kedepannya, dengan adanya program link and match antara kebutuhan industri dengan akademisi seperti ini, akan bisa menciptakan produk-produk lulusan yang unggul dan juga mungkin kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi lebih lanjut di masa depan. Dengan pendidikan praktis yang berkelas, didukung dengan riset yang berkualitas, kami percaya mampu menghantarkan lulusan yang dapat diandalkan dan berkontribusi nyata memajukan peradaban. Departemen Teknik Mesin Industri, crafting world-class engineers, redefining the future technology.